إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون تقوى إله العالمين فإنه عز وحرز في الدنا والمرجعي فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari atas mimbar yang insyaallah penuh keberkahan ini, di Masjid Az-Zikra yang mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai khatib berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin hadirat sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti patuh taat tunduk kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah fis sirri wal alan, baik ketika sendirian ataupun di depan halayak umum. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang baik tentunya tidak hanya memikirkan kebaikan dirinya sendiri, tapi juga senantiasa memikirkan kebaikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dalam cakupan yang lebih luas, selalu ikut memikirkan bagaimana kebaikan umat, kebaikan bangsa dan negara. Saudara, beberapa bulan yang lalu Indonesia baru saja melalui hajatan yang besar. Seluruh dinamika yang terjadi, ketahuilah, baik yang nampak atau yang tidak nampak, yang dapat diselesaikan secara hukum atau tidak dapat diselesaikan secara hukum, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan, sedikit beramal kebaikan, walaupun tidak nampak di mata manusia, tapi nanti di hadapan Allah dia akan melihat itu sebagai sebuah pahala, ya ikhwan. Dan siapa yang melakukan keburukan, meskipun bisa ditutupi, meskipun tidak nampak, meskipun bisa direkayasa dari mata manusia, tapi nanti tidak akan bisa ditutup-tutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ikhwan, yang perlu kita pikirkan saat ini bagaimana langkah umat ke depan. Apa yang harus dilakukan umat Islam di dalam sumbangsihnya, di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ahibba'il kiram, saudara, terlepas dari siapapun, kita tidak lagi bicara 01, 02, 03, tapi yang kita pikirkan ke depan, bagaimana umat berbuat untuk bangsa dan negara, ya ikhwan. Maka ulama bersama umat harus kembali kepada fungsinya sebagai sosial kontrol. Apa yang dimaksud dengan sosial kontrol, ibadah Allah? Sosial kontrol terhadap kehidupan bangsa dan negara, sosial kontrol terhadap kehidupan pemerintahan. Yang dimaksud dengan sosial kontrol di sini, saudara, manakala ke depan ulil amri berbuat hal-hal yang baik, yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat,
yang mengandung kemaslahatan kepada umat, maka sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Di antara penafsiran yang paling kuat makna ulil amri, di antaranya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari adalah al-umara, mereka yang diangkat sebagai penguasa. Saudara, malam takun ma'siyah innama ta'atu fil ma'ruf, selama yang diajarkan, yang diserukan, yang diatur sesuatu yang baik, yang mengandung kemaslahatan kepada umat, maka tugas umat bersama ulama wajib untuk memberikan doa dan sam'u wa ta'ah, ya ikhwan. Akan tetapi yang kedua, maka kala ke depan yang namanya manusia, ada perbuatan-perbuatan yang buruk, saudara, ada perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang zalim, yang tidak baik. Maka tugas ulama bersama umat menjadi sosial kontrol, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, nggak peduli sampai kapanpun siapapun yang menjadi penguasa, saudara, sampai kapanpun tugas ulama bersama umat adalah melakukan sosial kontrol, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ibadallah, apa yang saya katakan ini bukan perkataan saya sendiri. Kalau ini perkataan seorang Hanif Al-Attas, silahkan anda injak-injak dan buang, karena apalah artinya perkataan saya, saudara. Tapi apa yang saya katakan ini tidak lain dan tidak bukan berdasarkan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusta'malu alaikum umara ta'rifun wa tunkirun. Kata Rasulullah, nanti setelah aku akan ada pemimpin-pemimpin ta'rifun, yang kalian lihat mereka melakukan hal yang ma'ruf. Kalau yang ma'ruf jelas sami'na wa ata'na. Tapi yang masalah yang kedua, wa tunkirun, kadang-kadang kalian akan melihat mereka melakukan sesuatu yang mungkar, kezaliman, kemaksiatan, penyimpangan dan lain sebagainya. Ya Rasulullah, sebagai umatmu ya Rasulullah, apa sikap kami kalau melihat itu ya Rasulullah? Tolong berikan kami petunjuk ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah memberikan petunjuknya dalam lanjutan hadis, saudara. Kata Nabi Muhammad, faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radhiya wa taba. Kata Nabi Muhammad, faman kariha, siapa yang dia benci dengan hatinya, dia ingin protes nggak mampu, dia ingin nahi munkar tidak bisa, tidak sanggup, tidak memiliki kemampuan, maka batas minimal dari seorang mukmin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah kariha biqalbih, minimal tidak ridha, tidak suka dengan hatinya, saudara. Karena ar-ridha bil ma'siyah ainul ma'siyah, ridha dengan kemaksiatan adalah bentuk kemaksiatan itu sendiri. Bahkan Al-Imam Al-Haddad mengatakan, andai kata seseorang ada yang melakukan maksiat fil masyriq, di bagian timur daripada bumi, sedangkan di bagian barat daripada bumi ada orang yang menyaksikan, lalu dia ridha dengan kemaksiatan yang terjadi di bagian timur dari bumi, maka huwa syarikun fil ithim. Kalau ridha terhadap kemaksiatan sama saja ikut mendapatkan dosanya, ya ikhwan. Maka Rasulullah mengatakan, faman kariha faqad bari, barang siapa yang minimal tidak suka, tidak ridha dengan kezaliman, kemaksiatan yang terjadi, faqad bari, maka telah terbebas ay bari amanan nifaq, terbebas hatinya dari kemunafikan, ya ikhwan. Karena batas minimal nahi munkar, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, siapa yang lihat kemunkaran rubah dengan tangannya, fa in lam yastati' fa bilisanih, yang enggak bisa rubah dengan lisannya, fa in lam yastati' fa biqalbihi, maka kalau enggak bisa juga dengan lisan, minimal dengan hatinya. Bagaimana merubah dengan hati? Adamur ridha, tidak ridha, tidak suka kalau ada kemunkaran terjadi, saudara. Maka faman kariha faqad bari, kata Rasulullah, siapa yang enggak ridha dalam hatinya, kariha, enggak suka ngelihat kemunkaran, kemudian akhirnya dia mendoakan agar dapat hidayah, mendoakan agar yang terzalimi diberikan kemenangan oleh Allah, faqad bari, siapa yang enggak suka seminim-minimnya, maka selamat hatinya dari kemunafikan, saudara. Tapi ada naik magam yang lebih tinggi sedikit, kata Rasulullah, wa man ankara faqad salim, siapa yang lihat kemunkaran dari penguasa maka dia ingkar, ingkar dengan lisannya, ingkar dengan kekuatannya, ingkar dengan apa yang bisa dia lakukan dengan media sosialnya, dengan segala media yang dia miliki, saudara. Ingkar, protes,
menyatakan ketidaksetujuan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Saudara, kata Rasulullah, faman ankara faqad salim. Siapa yang ingkar terhadap kemunkaran tersebut, faqad salim, maka dia adalah hamba Allah yang akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya sayakunu ba'di umara yakdzibun wa yadhlimun. Kata Rasulullah, nanti akan datang setelahku penguasa-penguasa yakdzibun, kerjaannya dusta, saudara, wa yadhlimun, selalu menzalimi orang lain. Ibadallah, di sini ta'bir kata-kata Rasulullah menggunakan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu mengandung makna istimrar tajaddudi, yang artinya terus menerus. Akan ada yang terus menerus berbohong, berdusta, zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman saddaqahum bikadzibihim wa 'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid 'alayya al-haud. Barang siapa yang ikut membenarkan kebohongan mereka dan ikut membenarkan kezaliman mereka, maka diancam oleh Nabi, falaysa minni wa lastu minhu, aku bukan bagian darinya dan dia bukan bagian dariku, wa lam yarid 'alayya al-haud, maka nanti besok di yaumil qiyamah dia tidak akan minum dari telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum 'ala dhulmihim. Tapi kata Nabi, siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak membantu daripada kezaliman mereka, fahuwa minni wa ana minhu. Kata Rasulullah, dia bagian dari aku dan aku bagian darinya. Wa huwa waridun 'alayyal haud, dan nanti hasil manisnya di akhirat akan minum dari telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ankara faqad salim. Barang siapa yang ingkar, selamat, saudara. Kata Nabi, walakin man radhiya wa taba. Tapi yang bermasalah ini nih, man radhiya wa taba, siapa yang udah jelas-jelas lihat kemunkaran, kezaliman, kemaksiatan, saudara, radhiya wa taba, dia malah ridha, dia malah ngikuti, bahkan ikut-ikutan memberikan justifikasi, bahkan ikut-ikutan memberikan pembenaran, saudara. Artinya apa? Ai man radhiya wa taba lam yakun bari'an wa lam yaslam. Siapa yang ridha, siapa yang ikut-ikutan, itu yang akan celaka, saudara. Itu yang tidak terbebas dari kemunafikan, dan itu yang tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, saudara? Karena konsekuensinya berat. Kalau sampai kemunkaran dilakukan oleh penguasa diberikan justifikasi, apalagi dari umat dan ulama, saudara, konsekuensinya berat. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, fasadul ra'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istilahi hubbil jahi wal mal. Faman istawla alaihi hubbul jah wal mal lam yunkir ala al-radha'il, fa kaifa yunkir ala al-kaba'ir al-kibar, atau kama qala. Kata Imam Al-Ghazali, fasadul ra'aya bi fasadil muluk. Kenapa rakyat bisa rusak? Jawabannya gampang, karena penguasanya rusak, saudara. Fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Rakyat rusak karena penguasanya rusak. Kalau penguasa baik, dia akan menutup pintu-pintu kerusakan dari rakyat dengan sangat mudah. Itu dilakukan oleh penguasa, saudara. Tapi kenapa rakyat bisa rusak, kemaksiatan merajalela di mana-mana? Biasanya itu karena kerusakan yang terjadi di tengah daripada pejabat, saudara. An-nasu ala dinu mulukihim. Keadaan agama masyarakat tergantung bagaimana keadaan kesolehan agama penguasanya. Pertanyaan yang kedua, kenapa penguasa bisa rusak? Kata Imam Al-Ghazali, wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Diam, ulamanya tidak menegakkan kebenaran, tidak menyampaikan yang benar, sehingga kemunkaran makin banyak di mana-mana. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa ulamanya bisa rusak? Bistilahi hubbil jahi wal mal, karena hatinya dikuasai cinta kepada kedudukan dan cinta kepada harta, saudara. Oleh karena itu, ahiba'il kiram, kewajiban kita sebagai umat kali ini, saudara, saya tidak lagi ingin bicara soal nomor angka 1, 2, dan 3. Saya tidak ingin bicara politik praktis di atas mimbar ini, saudara. Yang kita ingin bicarakan, ibadallah, apa kewajiban kita sebagai umat, apa nilai yang diajarkan oleh Islam. Maka kewajiban kita sebagai umat adalah menjadi sosial kontrol yang baik. Manakala ada hal-hal yang baik, wajib kita mendukung, mendoakan, saudara. Manakala ada hal-hal yang munkar, wajib kita untuk menyatakan yang hak itu hak,
yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Resikonya berat, tidak mudah saudara. Sampai-sampai saking tidak mudahnya, pahalanya Allah berikan pahala yang besar. Kata Rasulullah, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal kata Nabi adalah menyampaikan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Kenapa dia menjadi afdhalul jihad? Saudara, yang pertama karena tidak gampang berhadapan dengan penguasa menyampaikan kebenaran. Mereka punya segalanya, segala perangkat, sedangkan kita hanya manusia biasa, butuh keberanian, butuh sabaran, tantangan, rintangan, tidak mudah saudara. Dan yang kedua, kenapa dia menjadi afdhalul jihad? Karena kalau sampai berhasil saudara, manakala ada kebaikan yang disampaikan lalu diterima, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat, jutaan orang saudara. Mutaaddi, kebaikan itu merembet kemana-mana. Tapi sebaliknya, kalau sampai ada kemaksiatan yang berhasil di stop, kemaksiatan yang berhasil dicegah ketika menyampaikan nahi munkar kepada penguasa, maka yang selamat dari mudarat tersebut adalah jutaan umat. Enggak heran kalau sampai Rasulullah SAW mengatakan ini sebagai afdhalul jihad. Insyaallah, mudah-mudahan negeri kita Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ulama bersama umat sampai kapanpun terus bisa menjadi sosial kontrol untuk menyampaikan kebenaran, sehingga negeri kita akan terus dalam kebaikan insyaallah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله وصحبه مصابيه الغرر صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والشيوعية والظلمة والمشركين.
اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم بنصرك وافتح عليهم فتحا مبينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.